Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Materi yang dibahas yaitu memori sekunder, yang kedua yaitu hard disk drive atau HDD, yang ketiga yaitu solid state drive atau SSD, yang keempat yaitu ada optical storage, dan yang terakhir yaitu RAID. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Novadli dengan NIM 1030323051 dari kelas IT 4704. Langsung saja ke ke pembahasan yang pertama yaitu memori sekunder. Memori sekunder dalam konteks sistem komputer, memori sekunder adalah jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen atau jangka panjang. Memori ini berfungsi sebagai penyimpanan tambahan di luar memori utama atau RAM dan digunakan untuk menampung data yang tidak perlu diakses setiap saat oleh CPU. Berbeda dengan memori utama yang bersifat volatile atau data yang akan hilang saat perangkat mati, memori sekunder bersifat non-volatile. Artinya data tetap disimpan meskipun perangkat dimatikan. Contohnya yaitu hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, optical storage, dan RAID atau redundant array of independent disk. Nah, karakteristik memori sekunder itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyimpanan permanen. Memori sekunder bersifat non-volatile, artinya data yang disimpan tidak hilang meskipun daya atau arus listrik pada perangkat dimatikan. Hal ini membuat memori sekunder sangat cocok untuk penyimpanan jangka panjang seperti file, aplikasi, dan sistem operasi yang perlu tetap ada meskipun komputer itu sendiri pun di restart. Nah, yang kedua yaitu kapasitas besar. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori utama atau RAM, dengan ukuran yang berkisar dari ratusan gigabyte hingga beberapa terabyte. Memori sekunder dapat menyimpan banyak data dalam satu perangkat. Nah, yang ketiga yaitu akses yang lebih lambat. Kecepatan akses memori sekunder lebih lambat dibandingkan dengan RAM, karena memori ini dirancang untuk penyimpanan data jangka panjang dan tidak perlu berhubungan langsung dengan proses yang dijalankan oleh CPU. Proses pembacaan dan penulisan pada memori sekunder memerlukan waktu lebih lama, terutama untuk perangkat berbasis mekanik seperti HDD. Meskipun begitu, teknologi SSD berbasis flash yang lebih baru menawarkan kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Yang terakhir yaitu biaya lebih rendah. Memori sekunder umumnya lebih murah dibandingkan RAM, terutama jika dihitung dalam biaya per gigabyte. Ini karena teknologi memori sekunder seperti HDD dan optical disk lebih hemat biaya dalam hal produksi dan tidak memerlukan kecepatan yang sama dengan RAM. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi dari memori sekunder. Memori sekunder berfungsi untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen yang mencakup sistem operasi, aplikasi, file, pengguna, file pengguna, dan dan backup data. Data yang disimpan dalam memori sekunder dapat diambil kembali atau retrieve atau ditulis dengan rewrite kapan saja. Memori sekunder sangat penting untuk menjaga data tetap aman dan tersedia meskipun komputer di-restart atau dimatikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang hard disk drive atau HDD. Hard disk drive atau HDD adalah jenis penyimpanan non-volatile yang menggunakan piringan berlapis material magnetik untuk menyimpan data. HDD terdiri dari satu atau lebih cakram atau piringan yang berputar dengan kecepatan tinggi, biasanya 5.400 rpm hingga 7.200 rpm untuk keperluan umum, dan hingga 15.000 rpm untuk server atau workstation kelas atas. Setiap cakram memiliki lapisan magnetik yang dapat dimagnetisasi untuk mempresentasikan data digital dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Di atas piringan terdapat lengan aktuator dengan kepala baca atau tulis yang bergerak bolak-balik di atas piringan untuk mengakses data lokasi tertentu. Nah, apa sih fungsi dari HDD?
Fungsi SDD memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem komputer, mulai dari penyimpanan permanen hingga menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Meskipun ada alternatif penyimpanan seperti SSD, SDD tetap menjadi pilihan yang banyak digunakan karena kapasitas penyimpanan yang besar dan biaya yang lebih rendah per gigabyte. Fungsi-fungsi ini menjadikan SDD komponen esensial dalam infrastruktur penyimpanan data modern. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari SDD? Nah, kelebihan dari SDD yaitu menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar dengan biaya yang lebih rendah per gigabyte dibandingkan dengan SSD, menjadikan solusi ekonomis untuk kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah besar. SDD juga memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat dan sistem, serta ketahanan penyimpanan data jangka panjang yang stabil. Ketersediaan kapasitas yang bervariasi dan ketahanan terhadap penurunan kinerja membuat SDD ideal untuk penggunaan sebagai penyimpan data utama atau backup. Nah, kekurangan dari SSD adalah memiliki kecepatan baca atau tulis yang lebih lambat karena adanya komponen menarik, membuatnya kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akses cepat. SDD lebih rentan terhadap kerusakan fisik akibat guncangan, memiliki ukuran dan berat yang lebih besar, dan mengonsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD. Selain itu, SDD cenderung menghasilkan kebisingan dan suhu yang lebih tinggi yang bisa menjadi masalah dalam lingkungan kerja yang tenang atau perangkat portable yang sensitif terhadap suhunya. Komponen bergerak, SDD lebih rentan terhadap kerusakan fisik akibat guncangan. Kecepatan baca dan tulis data juga lebih rendah daripada SSD. Nah, selanjutnya yaitu tentang Solid State Drive atau SSD. Solid State Drive atau SSD adalah jenis penyimpanan yang menggunakan NAND flash memory. Tanpa komponen mekanik bergerak, membuat SSD bekerja jauh lebih cepat daripada HDD. SSD menyimpan data dalam blok-blok sel memori yang dapat langsung diakses oleh pengontrol penyimpan, memungkinkan akses data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. SSD umumnya datang dalam dua jenis antarmuka utama, yaitu SATA atau SATA lebih lambat tapi kompatibel dengan sistem lama, dan NVMe atau PCIe jauh lebih cepat cocok untuk perangkat modern. Selanjutnya, itu apa fungsi SSD? SSD memiliki beberapa fungsi yang penting dalam sistem penyimpanan data modern, mulai dari penyimpanan permanen hingga menjalankan sistem operasi dan aplikasi dengan cepat. Kecepatan, keandalan, dan efisiensi energi menjadikan SSD pilihan utama bagi banyak pengguna aplikasi. Meskipun harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan SDD, fungsi-fungsi ini menjadikan SSD komponen esensial dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem komputer saat ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan SSD, kelebihan SSD yaitu atau Solid State Drive yaitu menawarkan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan SSD berkat teknologi NAND flash tanpa komponen mekanik, sehingga sistem menjadi lebih responsif dan waktu booting lebih singkat. SSD juga lebih tahan terhadap benturan, memiliki ukuran dan berat yang lebih kecil, serta konsumsi daya yang rendah, yang menjadikannya ideal untuk perangkat portable seperti laptop. Selain itu, SSD beroperasi tanpa suara dan menghasilkan panas lebih sedikit, mendukung lingkungannya kerja yang tenang dan stabil. Nah, kekurangannya, meskipun memiliki banyak kelebihan, SSD masih memiliki harga yang lebih tinggi per gigabyte dibandingkan dengan HDD, membuatnya kekurangan ekonomis untuk kapasitas besar. Selain itu, SSD memiliki batas siklus tulis yang dapat memengaruhi umur panjangnya, terutama dalam aplikasi dengan penulisan data intensif. Kapasitas penyimpanan SSD juga cenderung lebih terbatas dan SSD lebih cepat kehilangan data jika disimpan lama tanpa daya. Kompatibilitas dengan perangkat lama kadang juga menjadi kendala, terutama untuk jenis SSD NVMe.
yang membutuhkan slot PCIe khusus. Selanjutnya yaitu tentang optical storage. Nah, apa sih optical storage? Optical storage adalah jenis penyimpanan yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. Piringan ini terdiri dari beberapa lapisan, di mana data disimpan dalam bentuk titik-titik mikrokopis yang diukur atau dibakar menggunakan laser. Sinar laser akan membaca pola titik tersebut dan menginterpretasikan sebagai data binar. Teknologi optical storage ini mencakup berbagai media seperti CD atau compact disc, DVD atau digital versatile disc, dan Blu-ray disc. Nah, apa sih fungsi dari optical storage? Optical storage memiliki beberapa fungsi yang penting dalam penyimpanan dan distribusi data, dari penyimpanan permanen hingga distribusi media, cadangan data, dan portabilitas. Teknologi ini menawarkan solusi yang efisien dan ekonomis untuk berbagai kebutuhan penyimpanan. Meskipun ada teknologi penyimpanan lain yang lebih cepat dan lebih besar kapasitasnya, optical storage tetap menjadi pilihan yang relevan untuk banyak aplikasi, terutama dalam konteks distribusi media dan arsip jangka panjang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari optical storage, yang pertama itu tentang kelebihannya. Optical storage seperti CD, DVD, dan Blu-ray menawarkan kapasitas penyimpanan yang baik dengan biaya yang relatif murah per unit, menjadikannya pilihan ekonomis untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti musik, film, dan perangkat lunak. Media ini juga bersifat portable, tidak memerlukan daya untuk menyimpan data setelah dibakar dan dapat bertahan lama jika disimpan dengan baik, menjadikannya pilihan andal untuk arsip jangka panjang. Selain itu, optical storage tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, sehingga aman untuk digunakan di lingkungan yang beresiko. Nah, kekurangan dari optical storage, meskipun memiliki banyak kelebihan, optical storage memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan SDD dan SSD, membuatnya kurang ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses data cepat. Selain itu, kapasitas penyimpanan yang terbatas dan risiko kerusakan fisik akibat goresan atau penyimpanan yang tidak cepat menjadikan kendala dalam penggunaannya. Optical disk juga bergantung pada perangkat pembaca yang semakin jarang ditemukan pada perangkat modern, sehingga membatasi fleksibilitas penggunanya. Oke, yang terakhir yaitu RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah teknologi penyimpan data yang menggabungkan beberapa hard disk atau SSD ke dalam satu sistem penyimpanan terintegrasi. Dengan RAID, data bisa disimpan pada lebih dari satu disk, menciptakan keuntungan dalam hal kecepatan, ketahanan, atau keduanya. Konfigurasi RAID beragam dengan level yang paling utama, antara lain RAID 0, yaitu membagi data ke beberapa disk, meningkatkan kecepatan baca atau tulis karena data dibaca atau ditulis secara paralel. Namun tidak ada proteksi data sehingga jika satu disk rusak, seluruh data maka akan hilang. RAID level 1 menduplikasi data pada dua disk atau lebih, menciptakan cermin atau mirror yang melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan disk. RAID level 5 yaitu menggunakan 3 atau lebih disk dengan paritas atau data tambahan yang disimpan di setiap disk. Paritas ini memungkinkan data tetap dapat dipulihkan jika salah satu disk gagal. RAID level 6 mirip dengan RAID level 5, namun dengan dua paritas di setiap disk, memberikan toleransi kerusakan lebih tinggi. Nah, apa sih fungsi dari optical RAID atau RAID? Maaf, RAID. RAID adalah solusi penyimpanan yang menawarkan banyak fungsi penting, termasuk peningkatan performa, kendala, dan pengelolaan data yang lebih baik dengan berbagai level konfigurasi yang tersedia. RAID dapat disediakan dengan kebutuhan penggunaan, baik untuk pengguna pribadi, bisnis kecil, maupun perusahaan besar. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan RAID sebagai pilihan yang banyak digunakan dalam sistem penyimpanan data modern, terutama di lingkungan yang membutuhkan ketersediaan dan keandalan yang tinggi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari
dari maaf ini slide-nya lupa saya ganti, yaitu tentang RAID, kelebihan dan kekurangan dari RAID. Kelebihannya yaitu RAID atau Redundant Array of Independent Disk menawarkan peningkatan performa dengan akses data yang lebih cepat melalui penggabungan beberapa disk serta menyediakan kendala tinggi berkat fitur redundansi yang melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan disk. Teknologi ini juga memungkinkan skalabilitas sehingga pengguna dapat menambahkan disk tambahan sesuai kebutuhan penyimpanan serta meningkatkan kecepatan akses dan manajemen penyimpanan yang lebih baik, memberikan informasi real-time tentang kesehatan disk dan performa sistem. Nah, kekurangan dari RAID, meskipun memiliki banyak kekurangan, RAID seringkali memiliki biaya tinggi untuk perangkat keras dan konfigurasi yang bisa menjadi kendala bagi pengguna dengan anggaran terbatas. Selain itu, kompleksitas dalam pengaturan dan pengelolaan dapat menyebabkan kesalahan yang berpotensi merusak data, dan RAID tidak menggantikan kebutuhan untuk backup data secara teratur. Ketergantungan pada perangkat keras tertentu juga dapat menimbulkan risiko jika komponen mengalami kerusakan dan beberapa level RAID dapat menambah overhead kinerja, terutama pada operasi tulis. Mungkin sekian materi tentang memori sekunder yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah sikap. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.